Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya mencoba untuk mengulas secara singkat topik bahasan tentang alternatif dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Video ulasan kali ini kami lakukan dalam rangka kami melaksanakan tugas sebagai mahasiswa program RPL Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution dengan dosen pengampu Ibu R. Eriska Pinalitatu Dwi Putri SHMA. Saudara sekalian, dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa ini, kita sama-sama ketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan tidak melalui proses persidangan. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama ketahui bahwa dalam proses persidangan tentunya tidak akan semudah apa yang kita bayangkan. Karena proses persidangan itu biasanya cukup membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hal-hal yang menjadi keengganan beberapa pihak melaksanakan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan karena diantaranya adalah besarnya biaya yang akan timbul kemudian alotnya proses peradilan dan juga kemudian adalah waktu yang cukup panjang. Bisa saja proses penyelesaian ini tidak hanya selesai pada persidangan pengadilan tingkat pertama, bisa juga nanti ada tingkat banding, kemudian sampai kepada kasasi, bahkan yang selanjutnya akan tentunya waktu sangat panjang. Saudara sekalian, pada kali ini saya hanya akan mengupas sedikit saja tentang salah satu contoh penyelesaian sengketa melalui proses yang tidak dilakukan dalam proses peradilan. Satu contohnya adalah bahwa pada waktu yang lalu, kira-kira di tahun 2009, pada suatu wilayah di mana kami membebaskan satu lahan di suatu daerah di Sukabumi dalam rangka untuk pengembangan wilayah industri, di mana pada saat pembebasan lahan terjadi proses jual beli yang dilakukan secara sah, secara hukum, ada kesepakatan di antara para pihak, kemudian juga berlangsung proses pembayaran secara adil dan diterima oleh para pihak. Kemudian di tengah berjalannya waktu ternyata ada satu kendala yang muncul, ya ini ternyata dalam lahan seluas 40 hektar yang dibebaskan itu terdapat beberapa makam orang tua para warga yang dahulu meninggal di tempat tersebut. Nah, hal ini tidak sempat terungkap oleh mereka sebagai pemilik lahan sebelumnya, dan kemudian baru disampaikan setelah proses jual beli selesai, dan kemudian atas dasar pertimbangan itu para pihak tersebut menginginkan bahwa kemudian bagaimana makam-makam yang ada itu untuk tidak dipindahkan, dibiarkan untuk tetap berada di tempat tersebut. Namun pihak yang membebaskan lahan tentunya tidak bersedia. Kenapa? Karena lahan yang dibebaskan tersebut akan digunakan untuk satu kawasan industri berikat yang tentunya dalam proses operasionalnya tidak memungkinkan pihak lain untuk berada di dalam lingkungan pabrik selain manajemen dan kemudian para pekerjanya. Sehingga akhirnya berjalannya waktu diambillah satu kesimpulan penyelesaian sengketa tersebut bahwa pihak dari manajemen berupaya untuk menggantikan
biaya pemindahan. Jadi dalam penyelesaiannya adalah bahwa sepakati terjadi pemindahan lahan pemakaman ke lokasi pemakaman lain yang berdekatan dengan lokasi kawasan yang ditugaskan dan juga tidak terlalu jauh dengan tempat tinggal para penduduk itu, sehingga timbul biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam konteks mengangkat dan memindahkan kembali serta menguburkan kembali makam-makam yang ada saat ini. Ini adalah salah satu contoh proses penyelesaian yang paling singkat, yaitu dengan negosiasi, karena tanpa menggunakan pihak lain sebagai mediator. Nah, kemudian pernah lagi ada satu kasus di mana terjadi proses pembebasan lahan untuk satu kawasan perumahan juga di Sukabumi, yang mana sebelumnya lahan tersebut adalah lahan pertanian yang dikelola oleh sekelompok petani, dan kemudian karena lahan tersebut memang sering digunakan akses oleh warga berjalan kaki sampai ke tempat tinggal mereka. Namun karena dibebaskan lahan tersebut, tidak ada akses yang kemudian dapat digunakan oleh warga menuju tempat tersebut. Dan tentunya sebagai pihak yang memiliki lahan yang akan digunakan untuk proses pengembangan perumahan tersebut, tidak akan mudah untuk memberikan jalan kepada warga untuk dapat melakukan satu kegiatan transportasi dari rumah ke tempat kerja melalui lahan perumahan yang ada. Sehingga pada akhirnya karena tidak ditemui satu titik temu bahwa keinginan warga masyarakat untuk dapat menggunakan akses tersebut, sementara pihak pengembang karena lahan tersebut dibuat perumahan dengan konsep di mana warga masyarakat yang membeli lahan perumahan tersebut juga tidak terganggu dengan aktivitas kegiatan di luar perumahan dan ditutup aksesnya, sehingga ada satu proses mediasi yang diberikan oleh pihak yang dianggap mampu dan dianggap cakap dalam melakukan proses mediasi. Nah, hal tersebut kemudian oleh pihak yang memberikan fasilitas mediasi dipertemukanlah antara pihak pengembang dengan masyarakat yang sering melalui dan membutuhkan lahan untuk jalan tersebut. Dan karena memang pada prinsipnya masih ada jalan akses lain yang dapat digunakan oleh masyarakat tersebut, akhirnya disepakati hasil daripada mediasi tersebut adalah akan dibuatkan jalan setapak bagi warga masyarakat yang awalnya menggunakan lahan perumahan untuk akses mereka berjalan, dipindahkan ke lokasi lain untuk dibuatkan jalan setapak bagi fasilitas mereka berkegiatan ke depan. Nah, demikian saudara-saudara, bahwa itu sebagian kecil contoh-contoh alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan tanpa melakukan melalui proses persidangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk semua pihak yang menonton video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.